Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Ika Ristalia Safitriani. Saya dari Prodi Manajemen. NIM saya 211M10057. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang inklusi. Isu difabel dalam inklusi sosial. Dalam isu difabel, inklusi sosial memiliki nilai sosial dan moral yang bisa membantu dan mendukung upaya peningkatan perekonomian negara. Adapun inklusi sosial pada masyarakat marginal akan memberikan manfaat yang positif pada sektor literasi, tingkat pendidikan, dan produktivitas ketenaga kerjaan. Jika semua hal di atas dijalankan secara akumulatif, maka berdampak positif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Dalam sektor aksesibilitas di negara-negara maju, regulasi tentang aksesibilitas bangunan seringkali membuat anggaran menjadi meningkat. Namun mereka bisa menekan anggaran agar tidak membengkak karena institusi bisa berjalan dengan efisien dan transparan dengan kesadaran pembangunan aksesibilitas sejak awal. Masalah yang dihadapi negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah. Namun di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, persoalan anggaran kerap menemui dinamika yang kompleks karena imbas dari ketidakefisienan administrasi, kurangnya kapasitas institusional, dan yang paling membahayakan adalah korupsi. Kadang institusi negara berpenghasilan menengah dan rendah enggan untuk menganggarkan biaya penambahan aksesibilitas di instansinya karena takut anggaran rutin akan semakin membengkak. Perspektif seperti ini tentunya merupakan perspektif jangka pendek. Selain itu, anggaran yang membengkak disebabkan oleh absennya aksesibilitas sejak awal. Selalu ada anggaran tambahan yang besar ketika melakukan renovasi untuk bangunan institusi yang tidak aksesibel. Misalkan menambahkan lift pada bangunan lebih dari 2 lantai. Jika menggunakan perspektif jangka panjang dengan merancang bangunan menggunakan paradigma desain universal, anggarannya tentu akan jauh lebih murah karena tidak perlu membongkar bangunan untuk penambahan aksesibilitas. Sekilas hanya contoh bagaimana eksklusi sosial dan sektor aksesibilitas saja malah semakin membuat anggaran negara terbebani. Secara umum, di negara berkembang seperti Indonesia, prinsip pengurusutamaan difabel dalam sektor pembangunan sudah mulai berjalan, meski tidak bisa dibilang signifikan. Difabel di negara berkembang sangat rentan sekali masuk dalam jeratan kemiskinan karena eksklusi sosial. Difabel di negara berkembang sangat rentan sekali masuk dalam jeratan kemiskinan karena eksklusi sosial. Inklusi sosial dalam berbagai sektor menjadi jawaban ketika kerentanan antara difabel dan kemiskinan menjadi sangat dekat. Inklusi sosial mempunyai potensi besar meningkatkan taraf penghidupan difabel yang sebagian besar tereksklusi dari kegiatan ekonomi produktif dan akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara. Keterkaitan pembangunan inklusi dengan pendidikan. Selama ini istilah inklusi diartikan dengan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus di kelas umum dengan anak-anak lainnya. Tetapi sebenarnya inklusi merupakan sebuah perubahan praktis dalam dunia pendidikan yang memberi peluang anak dengan latar belakang dan kemampuan berbeda untuk bisa berhasil dalam pembelajaran. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota masyarakat, sekolah, kepala sekolah, guru, administrator sekolah, orang tua, dan semua anak untuk mengupayakan bantuan dalam menjaring dan memberikan pelayanan pendidikan pada semua anak berkebutuhan khusus yang ada di masyarakat. Pembangunan yang inklusi harus didasari oleh sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak berkebutuhan khusus dan atau anak yang mengalami hambatan akses pendidikan untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satuan pendidikan sekolah terdekat secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pembangunan yang inklusi dalam terlaksana apabila dalam penyelenggaraan pendidikan di sebuah jenjang menerima sebuah keberagaman dan bukan hanya sekedar mentoleransinya. Hal ini digunakan sebagai sebuah sistem yang dapat mengadaptasi semua karakteristik dan kebutuhan anak. Anak belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing dan menurut kemampuannya masing-masing untuk mencapai perkembangan akademik, sosial, emosi, dan fisiknya secara optimal.
Dampak positif bagi anak disabilitas, meningkatkan kesempatan untuk belajar karena mereka dapat berinteraksi dengan anak lainnya. Memperbaiki pembelajaran mereka juga mendorong partisipasi mereka dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Dampak positif bagi non-disabilitas. Setiap individu belajar untuk menghargai dan menghormati kemampuan masing-masing, apapun keadaannya, juga belajar untuk sabar, toleransi, dan pengertian. Mereka menyadari apa yang kita ketahui, bahwa setiap orang itu spesial dan bagian dari kehormatan untuk merangkul keberagaman serta menyambut perbedaan ini dengan penuh rasa syukur.